Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan membahas sebuah film yang berjudul Oliver Twist. Film yang dirilis pada tahun 2005. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Charles Dickens yang dipublikasikan pada tahun 1838. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak yatim piatu yang bernama Oliver Twist yang hidup di Inggris pada tahun 1830-an. Tema yang diangkat dalam film ini adalah tentang kemiskinan, kelas sosial, dan kekerasan yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film perlihatkan seorang pria yang bertubuh gempal lengkap dengan seragam pengawal yang sedang membawa seorang anak kecil sedang menuju sebuah kantor dewan kota. Anak kecil itu bernama Oliver Twist. Ia merupakan seorang anak yatim piatu di mana ibu dan ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Keesokan harinya, Oliver Twist dibawa ke sebuah tempat pelatihan kerja untuk dipekerjakan di sana. Oliver disuruh bekerja seperti anak-anak lainnya yang bertugas memilih serat yang ada di tali. Tujuannya serat itu akan digunakan lagi untuk dibuat tali tambang yang baru dan akan digunakan di kapal kerajaan. Oliver dan anak-anak lainnya dilakukan dengan buruk di sana karena mereka disuruh bekerja seharian akan tetapi hanya diberi makanan yang sedikit. Seringkali anak-anak di sana menahan lapar di malam hari sehingga membuat mereka susah tertidur. Pada suatu hari, anak-anak ini melakukan sebuah undian. Siapa yang terpilih harus meminta jatah makan malam tambahan kepada para penjaga. Di sini Oliver lah yang terpilih. Pada saat jam makan malam, Oliver yang ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk meminta jatah makan malam tambahan. Bukannya diberi makanan, ia justru dikejar dan dipukul dengan sebuah tongkat kayu. Kemudian ia dibawa ke dewan kota untuk menerima hukuman. Nyaris saja Oliver akan dijual ke Mr. Gamfield yang kejam untuk dipekerjakan membersihkan cerobong asapnya. Beruntung sang hakim menolak pemberian tersebut setelah melihat Oliver Twist menangis ketakutan. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian ia dijual kepada seorang penjual peti mati bernama Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry memperlakukan Oliver dengan cukup baik. Akan tetapi istrinya tidak terlihat menyukai keberadaan Oliver. Keesokan paginya, Oliver yang sedang tertidur terbangun karena bunyi ketukan pintu yang keras. Itu adalah Noah, pegawai magang senior yang usianya lebih tua dari Oliver. Noah pun bersikap buruk kepada Oliver. Ia berlagak seperti bos dan terlihat sangat tidak menyukai Oliver karena takut posisinya tergantikan. Pada saat sore hari, saat sedang menutup tokonya, Mr. Sowerberry memperhatikan wajah Oliver. Ia melihat ada ekspresi kemurungan dan kesedihan di wajahnya. Ekspresi diam Oliver sangatlah bagus, sehingga sangat cocok untuk menjadi pengiring anak-anak menuju pemakaman. Hal ini membuat Noah tidak senang dan mulai mengejek ibu Oliver dengan sebutan orang kalangan kelas bawah yang buruk. Oliver yang marah langsung memukuli Noah bertubi-tubi. Alhasil, Oliver pun dikurung di ruang bawah tanah di tempat bahan baku perapian. Noah yang dari awal memang tidak suka dengan Oliver, langsung melaporkan kejadian itu kepada Mr. Bumble. Tak beberapa lama, Mr. Sowerberry pun datang. Mr. Sowerberry pun memberikan hukuman Oliver atas perbuatannya. Terlihat dari ekspresinya kalau sebenarnya ia juga tidak tega untuk menghukum Oliver. Oliver yang merasa kalau ia akan mendapatkan banyak masalah di rumah Mr. Sowerberry, ia memutuskan untuk kabur. Ia berencana ke London yang jaraknya sekitar 70 mil dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Oliver yang tidak makan berhari-hari akhirnya jatuh pingsan. Beruntung ia ditolong oleh seorang wanita tua dan tempat menginap untuk semalam. Keesokan harinya, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah 1 minggu berjalan,
Akhirnya ia tiba di London tanpa uang sepeser pun. Ia kemudian bertemu dengan Dodger, seorang anak yang berprofesi sebagai pencopet. Kemudian Dodger membawa Oliver ke rumahnya dan ternyata rumah itu adalah tempat tinggal para pencopet yang salah satunya bernama Charlie. Komplotan pencopet itu dipimpin oleh seorang pria tua yang bernama Vijay. Oliver diperlakukan dengan baik di rumah itu, mulai diberikan makanan serta tempat tidur yang nyaman. Oliver juga diajari bagaimana menjadi seorang pencopet yang handal. Saat sedang berlatih, mereka kedatangan dua orang wanita, yaitu bernama Nancy dan Belle. Karena tingkah Oliver yang sopan dan polos membuat Nancy terkesan. Nancy juga mengajak Oliver bermain kartu bersama. Setelah dirasa Oliver sudah cukup mahir untuk beraksi, Oliver pergi bersama Charlie dan Dodger. Saat sedang mencuri sapu tangan seorang pria kaya yang bernama Mr. Brownlow di depan sebuah toko buku, Oliver menunggu di belakang untuk melihat-lihat. Naas aksi mereka diketahui oleh pemilik toko. Charlie dan Dodger pun bergegas melarikan diri. Oliver yang masih pemula terkejut dengan kejadian yang dilihatnya. Ia pun juga berusaha kabur. Sayangnya ia tertangkap. Alhasil Oliver pun dibawa ke pengadilan untuk disidang. Di dalam persidangan, Oliver mendadak demam dan jatuh pingsan. Kemudian pemilik toko datang dan mengatakan kalau Oliver bukan pelakunya. Oliver pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan hukum. Pada masa ini, hukuman di Inggris sangat tidak adil dan cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia tidak jauh berbeda dengan negara yang berinisial I. Melihat Oliver yang sudah tidak berdaya, Mr. Brownlow merasa kasihan dengannya dan membawanya ke rumahnya. Melihat ada kebaikan serta keluguan dari Oliver, akhirnya Mr. Brownlow mengadopsinya. Oliver diperlakukan dengan sangat baik, sehingga kehidupan Oliver pun berubah 180 derajat. Ia mendapatkan pakaian yang bagus, makanan yang enak, serta tempat tinggal yang sangat nyaman. Mr. Brownlow juga berjanji akan memberikan pendidikan yang baik untuk Oliver. Di tempat lain di rumah Vijay, terlihat Vijay dan Dodger terlibat pertengkaran karena Oliver tertangkap. Tiba-tiba, seorang pria yang bernama Bill datang. Bill juga merupakan seorang pencuri bagian dari komplotan ini. Akan tetapi Bill levelnya lebih tinggi. Ia takut kalau Oliver akan mengadu. Tentunya akan membuat mereka dalam masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu di mana keberadaan Oliver. Dan Nancy pun ditugaskan untuk mencari tahu informasi di kantor polisi. Berbekal kartu nama Mr. Brownlow yang didapat di ruang sidang, Nancy dan Bill segera menuju ke rumah Mr. Brownlow untuk mengintai Oliver. Oliver yang saat itu sedang ditugaskan untuk mengantar sebuah buku. Di jalan, ia dibawa secara paksa dan diajak kembali ke geng pencopet di rumah Vijay. Setibanya di rumah itu, saat semua sedang lengah dan pintu terbuka, Oliver langsung bergegas kabur. Namun sayangnya ia berhasil tertangkap lagi. Takut Oliver akan melaporkan kepada polisi tentang aktivitas kriminal mereka, Vijay pun akhirnya mengunci Oliver di dalam kamar dengan pengawasan. Hingga pada suatu malam, Oliver dibawa ke rumah Bill. Bill berniat mencuri di rumah Mr. Brownlow dan ia ingin Oliver membantunya. Bill tidak beraksi sendirian. Ia turut serta mengajak temannya. Bill juga mengancam akan menembak Oliver jika ia berulah ketika mereka beraksi. Setibanya di rumah Mr. Brownlow, Oliver memohon untuk tidak mencuri rumah itu. Bahkan, Oliver juga berkata bahwa ia rela mati, tapi Bill tetap memaksanya agar Oliver masuk melalui sebuah jendela kecil dan diperintahkan untuk membuka pintu depan. Saat sudah berhasil masuk, Oliver yang ragu-ragu membuat bunyi-bunyian berisik. Hal itu menyebabkan Mr. Brownlow dan pelayannya terbangun. Terjadilah baku tembak di sana, dan Oliver pun terluka karena tembakan dari Bill. Bill dan temannya pun bergegas kabur sambil membawa Oliver. Di tengah jalan, Bill berencana untuk membunuh Oliver. Akan tetapi sebelum melancarkan aksinya, ia justru jatuh ke dalam sungai. Oliver yang terluka dibawa oleh teman Bill menuju ke rumah Vijay dan diobati di sana. Bill yang tadinya hanyut di sungai karena terjatuh, ternyata ia selamat. Akan tetapi,
ia hanya bisa terbaring di tempat tidur karena ia demam tinggi. Dan Vegin berencana untuk membunuh Oliver ketika ia sudah sembuh. Percakapan mereka berdua didengar oleh Nancy. Nancy yang sangat sayang kepada Oliver seperti adik kandungnya sendiri. Ia tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Namun Nancy sadar, ia berada dalam pengawasan Bill yang jahat dan temperamental. Ia pun lalu mencampurkan obat tidur ke minumannya Bill, kemudian menuju ke rumah Mr. Brownlow, di mana ia mengatur dan meminta bertemu dengan Mr. Brownlow berada di jembatan London pada tengah malam, sehingga ia dapat memberikan informasi tentang Oliver. Pada pertemuan tersebut, Nancy mengatakan jika Oliver disekap di rumah Vegin di daerah Spitalfields. Sialnya, Dodger yang sudah diutus oleh Vegin untuk memata-matai Nancy mendengar percakapan tersebut, sehingga melaporkan kejadian itu kepada Vegin dan Bill. Vegin dan anak-anak yang lain pun bergegas mengemas barang-barang mereka, kemudian segera kabur meninggalkan rumah. Sementara Bill yang marah atas pengkhianatan Nancy, kemudian ia memukul wanita malang itu secara bertubi-tubi hingga tewas. Keesokan harinya, berita mengenai Oliver yang diculik oleh Vegin muncul di surat kabar, bersama dengan berita pembunuhan Nancy oleh Bill. Disebutkan bahwa Bill selalu bersama anjingnya yang berwarna putih yang bernama Bullseye. Mereka menjadi orang yang sangat dicari di London. Bill yang tidak ingin identitasnya diketahui, ia berusaha membunuh anjingnya. Namun Bullseye berusaha meloloskan diri sebelum terbunuh. Bill kemudian memutuskan untuk bersembunyi di rumah temannya, di mana Vegin dan Oliver serta anak-anak yang lainnya juga ikut bersembunyi di sana. Bullseye yang lolos atas kekejaman majikannya, ia mengarahkan warga serta polisi menuju tempat persembunyian Bill. Di dalam rumah, Dodger yang marah kepada Bill karena telah membunuh Nancy, ia juga mengungkapkan lokasi mereka kepada polisi. Bill pun kemudian kabur melalui atap rumah dan membawa Oliver, karena ia tahu polisi tidak akan menembaknya jika Oliver bersamanya. Ketika mencoba melompat dari satu gedung ke gedung lainnya, ia dikagetkan dengan nolongan anjingnya, sehingga Bill kehilangan keseimbangannya dan terpleset dengan tali yang masih menjerat lehernya. Bill pun tewas di tempat. Akhirnya Oliver pun sekarang hidup dengan bahagia di rumah Mr. Brownlow. Oliver mengatakan kalau ia ingin mengunjungi Vegin di penjara. Di dalam penjara, Vegin terlihat meracau dengan kata-kata yang tidak jelas karena takut akan hukuman gantung yang akan menantinya. Ia pun meminta Oliver agar dapat membebaskannya. Tetapi apa daya, hukum tetaplah hukum. Oliver pun terlihat sedih atas nasib Vegin. Bagaimanapun Vegin pernah menjadi sosok yang baik baginya. Dan film pun berakhir. Nah, bagi kalian yang suka dengan channel ini dan ingin mendukung agar terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komennya pada video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.